Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai koordinat kartesius. Nah, tidak terasa kita akan memasuki bab kedua. Nah, kompetensi dasar 3.2 yang pertama menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa menentukan letak koordinat titik pada koordinat kartesius. Yang kedua, siswa menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, siswa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi, sistem koordinat adalah suatu cara menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat. Koordinat yang digunakan yaitu koordinat kartesius. Nah, jadi gambar di samping ini merupakan sistem koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan, yaitu disebut dengan koordinat sumbu X atau absis dan sumbu Y atau ordinat. Nah, jadi pada sistem koordinat kartesius ini dia memiliki sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X dari titik 0 ke kanan merupakan bilangan positif. Dari 0 ke kanan merupakan bilangan positif. Nah, sedangkan dari titik 0 ke kiri itu merupakan bilangan negatif. Nah, sumbu X ini dinamakan dengan absis. Lanjut kita ke slide berikutnya. Bisa perhatikan gambar di samping. Pada sumbu Y dari titik 0 ke atas merupakan bilangan positif. Dari titik 0 ke bawah merupakan bilangan negatif. Jadi sumbu Y ini dinamakan ordinat. Nah, kalau sumbu X tadi dinamakan absis. Nah, lanjut. Nah, contoh titik koordinat ditulis sebagai X, Y, di mana X ini adalah absis, Y ini adalah ordinat. Nah, jika diketahui titik koordinat 4 dan 6, maka tentukan titik absis dan ordinat. Maka titik X adalah 4 dan titik Y atau ordinat yaitu 6. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, perhatikan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar di samping dapat ditulis posisi titik. Nah, coba kita perhatikan pada titik A. Nah, titik A dia berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Nah, ini merupakan sumbu X. Nah, berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Nah, coba kita lihat dari titiknya. Berjarak 4 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus yang kedua
perhatikan pada titik yang B. Dia berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. 2 satuan terhadap sumbu X. Nah, berarti kan 1, 2. Nah, terus dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2. Nah, terus yang ketiga. Titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, ini titik C. Berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Berarti 1, 2, 3. Nah, terus. Dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, dari titik C, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus titik yang terakhir yaitu titik D. Pada titik D, dia berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Nah, ini kan sumbu X. Berarti 6 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus, dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, dari titik ini, berjarak 3 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Coba amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping dan isilah tabel di slide berikutnya. Nah, kita mencoba menjawab. Ini titik koordinatnya. A sama dengan 4,4. Nah, di mana pada sumbu X dia yaitu X-nya 4. Absisnya, terus ordinatnya adalah 4. Nah, terus yang B-nya ini absisnya min 4. Terus ordinatnya yaitu 3 dan seterusnya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bisa kita lihat koordinat titiknya yang tadi, yang A tadi kan 4,4, berarti jarak ke sumbu X-nya adalah 4 satuan. Kalau jarak ke sumbu Y-nya berarti 4 satuan. Nah, ingat bahwasanya absis itu yaitu sumbu X, yaitu min 4. Berarti sini 4 satuan, langkahnya sebanyak 4 satuan jaraknya. Terus yang 3 berarti 3 satuan. Nah, kalau misalkan titiknya berada di min 5, berarti dia berjarak sebanyak 5 satuan. Nah, kalau di jarak ke sumbu Y berarti dia 4 satuan. Nah, kalau dia di yang nomor 4 lagi. Nah, itu jarak ke sumbu X berarti dia di sininya adalah 3 satuan. Nah, terus kalau ke jarak ke sumbu Y berarti yang nomor 4 itu dia berjarak sebanyak 5 satuan. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, bidang kartesius. Nah, pada bidang kartesius itu terdiri dari kuadran 1. Nah, pada kuadran 1 dia nilai X-nya atau absisnya bernilai positif. Yang Y-nya dia bernilai positif juga. Nah, pada kuadran kedua dia absisnya bernilai negatif. Nah, sedangkan ordinatnya dia bernilai positif. Nah, pada kuadran ketiga dia absisnya adalah bernilai negatif dan ordinatnya bernilai negatif. Nah, kalau di kuadran keempat dia absisnya bernilai positif dan ordinatnya bernilai negatif. Lanjut kita ke contohnya titik yang berada di kuadran 3. Nah, bisa dilihat tadi kan kuadran 1, 2 berarti di sini kuadran 3. Nah, kita lihat titik yang berada di kuadran 3 adalah yaitu titik E dan titik F. Nah, berapakah sumbu X dan sumbu Y-nya atau absis dan ordinat? Nah, jadi pada titik E itu adalah absisnya min 3.
ordinatnya adalah min 3. Dan titik F-nya absisnya adalah min 8, terus ordinatnya adalah min 6. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang latihan. Nah, kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 dikumpul minggu depan hari Selasa. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini yaitu sistem koordinat adalah suatu cara menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat. Koordinat yang digunakan yaitu koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius tersendiri dia memiliki sumbu koordinat sumbu X yang disebut absis dan sumbu Y ordinat. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.